Rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, selamat pagi. Semoga kita semua selalu di dalam keadaan yang baik, sehat, selalu semangat, penuh iman, sukacita, dan damai di dalam hati kita. Kendati situasi secara umum tidak mudah karena COVID-19 pandemi ini. Pada perjumpaan kita yang kemarin, kita sudah mencoba untuk melihat bahwa untuk dapat memahami teks-teks teologis berbahasa Inggris, sebetulnya kuncinya hanya dua saja, yaitu menambah vocabulary atau kosakata bahasa Inggris. Ini menyangkut dua kosakata bahasa Inggris pada umumnya, dan secara khusus kosakata mengenai istilah-istilah dan konsep-konsep teologis berbahasa Inggris. Kemarin kita sudah melihat bagaimana strategi-strategi atau tips-tips untuk dapat menambah kosakata mengenai istilah dan konsep-konsep teologis itu. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan melihat bagian yang kedua mengenai kunci kesuksesan seorang membaca dan memahami teks-teks teologis berbahasa Inggris. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar bersama mengenai cara membaca teks-teks teologis berbahasa Inggris itu. Maka mari kita mencoba melihat apa saja strategi untuk dapat membaca teks-teks teologis berbahasa Inggris itu. Rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, salah satu hal kunci untuk keberhasilan studi adalah dengan mengembangkan kebiasaan membaca yang efektif. Maka perlu kita memiliki beberapa strategi dalam membaca ini. Sebagai sebuah skill atau keterampilan, tentu hal membaca ini perlu dipraktikkan. Tidak cukup kita hanya mengetahui saja. Oh, kalau mau membaca dengan baik itu begini, begini, begini. Tidak cukup kita hanya tahu tentang itu. Kita mesti praktek. Semakin sering praktek, kita pasti akan semakin terampil di dalam hal membaca buku-buku atau teks-teks teologis berbahasa Inggris ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa ada 3 strategi dalam hal membaca. Yang pertama, bacalah dengan kecepatan yang sesuai. Yang kedua, pahamilah apa yang saudara baca. Dan yang ketiga, ingat-ingatlah apa yang telah saudara baca. Mari kita lihat satu persatu mengenai 3 syarat tadi itu. Yang pertama adalah membaca dengan kecepatan yang sesuai. Reading at an appropriate pace. Janganlah kita membaca semua bahan dengan kecepatan rata-rata yang sama antara bagian satu dengan bagian yang lain. Namun tentukanlah kecepatan membacanya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan jenis bobot atau isi bacaannya. Dalam hal ini, saudara dapat membaca cepat saja ketika saudara sedang mencari informasi yang spesifik. Baca cepat saja. Cara ini disebut cara scanning. Dan saat ingin mendapatkan gagasan umum dari satu bacaan, itu juga kita membaca secara cepat. Cara untuk mendapatkan gagasan umum dari suatu bacaan ini disebut
cara skimming. Jadi ada dua cara yang sekarang kita ketahui. Ada cara scanning dan ada cara skimming. Untuk cara scanning dan skimming ini, saudara tidak perlu memahami isi bacaan secara detail atau tidak perlu juga membaca setiap kata. Baru kemudian, bacalah lebih cepat lagi saat informasinya mudah dipahami atau tidak begitu penting-penting amat untuk diingat. Contohnya apa ya? Contohnya, misalnya saat saudara membaca suatu artikel di koran, itu dapat dibaca cepat saja, tanpa saudara menjadi kehilangan pemahaman akan poin-poin pokok dari artikel di koran tersebut. Tetapi, bacalah lebih lambat saat saudara harus memahami isi yang baru dan sulit secara komprehensif. Sebagai contoh, saat tujuan saudara adalah memahami suatu bagian dari buku teologi secara penuh, perlu kecepatan baca yang memungkinkan saudara untuk memahami ide-ide baru, istilah-istilah, dan sekaligus mengingat poin-poin utama dan detail-detail yang penting. Di dalam membaca, kita mengetahui ada kata-kata, tapi juga frasa kata. Frasa kata ini adalah kelompok kecil kata-kata. Ketika saudara membaca sebuah buku teologis, jangan saudara membaca kata per kata. Disarankan untuk membacanya per frase atau per kelompok kata secara bersamaan. Dan bacalah frase-frase kata itu sekilas-sekilas saja. Ini akan membuat saudara dapat membaca cepat dan lebih paham mengenai apa yang sedang saudara baca. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa mereka yang membaca kata demi kata tidak akan pernah mencapai suatu pemahaman dan ingatan yang baik dibandingkan mereka yang membaca suatu buku atau suatu teks per frase kata. Ini mengenai kecepatan dalam hal membaca. Jadi, saya ulangi lagi, dalam hal membaca, tidak perlu kita menggunakan kecepatan rata-rata. Kadang-kadang bisa dilaksanakan cepat saja dengan cara scanning dan skimming. Tetapi, bacalah menjadi lebih lambat kalau itu terkait dengan bagaimana kita memahami ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru. Hal yang kedua, pahamilah apa yang saudara baca. Understanding what you read. Untuk paham apa yang dibaca, perlu sejumlah strategi. Silahkan pilih strategi mana yang paling dirasa cocok untuk saudara. Dan kalau sudah menemukan strategi yang paling cocok itu, semakin sering menggunakannya, semakin cepat juga saudara dapat memahami isi bacaannya. Ada beberapa hal yang mungkin baik untuk kita perhatikan. Yang pertama, tiap kali laksanakan dulu skimming untuk menemukan topik
dan arah umum tulisan pengarang. Dilaksanakan dulu skimming. Buku ini sebenarnya cerita apa sih? Nah, disitulah kita menemukan topik dan arah umum tulisan pengarang. Ini biasanya berguna untuk memahami isi bacaan secara lebih mudah saat saudara membacanya dengan lebih hati-hati. Gunakan teknik skimming atau metode skimming ini sebagai pre-reading setiap awal membaca suatu bab. Yang kedua, untuk setiap paragraf, temukanlah ide pokoknya. Seringkali di situ ada kalimat pertama yang memuat ide pokok dari paragraf itu. Jika suatu kalimat tunggal memuat ide pokok, maka kalimat itu disebut sebagai kalimat topik. Tinggal kemudian cari detail-detail pendukungnya, yang biasanya juga memberikan informasi lebih, disertai dengan contoh-contoh. Yang ketiga, untuk memahami apa yang sedang kita baca, tambahkanlah ide pokok yang barusan tadi itu dengan melihat per paragraf tadi dengan suatu previous knowledge and experience. Dan tempatkanlah previous knowledge kita dan experience kita ke dalam suatu framework. Nah, terus buatlah itu, yakni skimming atas paragraf demi paragraf. Perhatikanlah kalimat-kalimat pertama dalam paragraf itu. Yang keempat, think ahead and predict what will be said next. Jadi di sini kita diajak untuk mengantisipasi apa yang pengarang hendak sampaikan. Dengan cara mengantisipasi itu, biasanya pikiran kita akan menjadi terangsang atau termotivasi untuk siap memperoleh informasi-informasi baru tambahan. Yang kelima, tanyailah diri sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan saat saudara membaca, dan jawablah itu secara lisan atau tulisan. Biasanya, kita juga bisa menjadikan ini bahan diskusi dengan rekan-rekan yang lain. Biasanya ini akan membantu di dalam proses kelancaran kita memahami suatu isi bacaan. Bertanya dan menjawab biasanya akan menolong saudara untuk mengorganisir dan memperjelas apa yang telah saudara pelajari. Keenam, summarize or paraphrase what you are reading, either orally or in writing. Cobalah merumuskan dengan kata-kata sendiri, daripada hanya mengulangi kata-kata yang ada di dalam bacaan saudara. Yang ketujuh, discuss what you are reading with another person. Dan ketika sedang diskusi ini, fokuslah pada pemahaman atas makna atau arti dari bacaan yang sedang atau sudah saudara baca. Yang kedelapan, scan for key terms. Biasanya ini menjadi judul
atau subjudul dari bacaan tersebut. Kalau dalam teks, biasanya istilah-istilah kunci itu akan ditulis dengan huruf tebal, di bold, atau di italic, ditulis miring, atau diberi tanda petik. Nah, kita bisa memperhatikan tanda-tanda khusus itu. Dengan itu kita akan terbantu untuk mengetahui dan mendapatkan terminologi kunci yang semestinya atau sebaiknya kita pahami. Kesembilan, study the diagrams, charts, and pictures. Di dalam sebuah buku, seringkali dimuat informasi kunci mengenai topik dalam bentuk diagram, grafik, atau gambar. Ini bisa saudara temukan ketika membaca buku-buku pada umumnya. Dan di dalam buku teologis pada khususnya pun seringkali itu diberikan. Ada diagramnya, ada gambar-gambarnya, ada tabel-tabelnya. Ini pun perlu dikaji untuk memperdalam penangkapan atas isi bacaan. Yang ke-10, recognize organizational markers. Ini mencakup kata-kata seperti therefore, for example, first, second, third, to conclude, and in summary. Nah, perhatikanlah kata-kata ini, sebab dapat membantu saudara untuk mengambil poin-poin kunci dan detail-detailnya secara lebih mudah. Yang ke-11, look for footnotes and endnotes. Di dalam buku seringkali kan ada catatan kaki. Nah, silakan itu diperhatikan. Sebab di situ biasanya diberikan bagian spesifik mengenai teks dan referensi tambahan mengenai bacaan tersebut. Setelah kita membaca dan memahami apa yang kita baca ini, berikutnya adalah ingat baik-baik apa yang sudah dibaca. Jangan mudah lupa. Rekam semuanya itu. Diulang-ulang di dalam hati. Diresapkan. Dimengerti. Itulah rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, beberapa strategi dan tips untuk dapat membaca teks-teks teologis berbahasa Inggris secara efektif. Semoga membantu. Pada bagian yang berikutnya, saya ingin menghadirkan kepada rekan-rekan strategi yang lain mengenai membaca dense theology. Dense theology ini adalah buku-buku teologi yang isinya itu padat. Nah, bagaimana cara strategi untuk membaca dense theology? Ambil contoh bacaan dense theology. Misalnya, bagaimana kita memahami tulisan-tulisan gereja awal atau abad pertengahan? Kalau kita menemukan buku-buku kuno teologi dari abad pertengahan atau dari zaman gereja perdana atau gereja awal, sepintas kita mendapatkan kesan bahwa
hal ini tidak mudah. Oleh karena itu, membaca dense theological text perlu ketelitian, karena tidak bisa kita membaca dengan cepat. Mengapa? Karena tulisan-tulisan abad pertengahan, tulisan-tulisan teologis itu, materinya penuh dengan konsep-konsep abstrak dan argumentatif. Biasanya bahasanya jauh dari simplicity. Ini bisa dimengerti karena pada saat itu, tulisan-tulisan itu dipakai atau digunakan untuk melawan ajaran-ajaran yang sesat. Maka kemudian diberikan argumentasi-argumentasi tahap demi tahap. Yang kedua, karena gaya dan struktur bahasanya tidak familiar untuk kita. Tentu saja, kita hidup di zaman sekarang ini, abad ke-20, dan tulisan-tulisan dense theology abad pertengahan ada di abad-abad sekian lama. Ada jarak dengan kita saat ini. Maka gaya dan struktur bahasanya tidak familiar untuk kita. Ini juga menyebabkan membaca dense theology itu tidak mudah. Yang ketiga, seringkali dunia konseptualnya sangat berbeda dengan zaman kita. Soal gaya dan struktur bahasa, para teolog abad keempat biasanya menulis dengan bahasa oral atau retorika. Gaya bahasa ini lebih dimaksudkan untuk melayani telinga, bukan mata. Pada abad pertengahan, ambillah salah satu contoh Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas menulis dengan struktur bahasa percakapan. Sampai akhirnya, dengan membaca tulisan-tulisannya, kita diajak untuk tahu bagian mana yang paling menyatakan pandangan Santo Thomas Aquinas ini. Contoh lain, misalnya Santo Anselmus. Pemikiran-pemikirannya lebih berlatar belakang paham feodalisme dan sistem keadilan. Maka kita juga perlu tahu konteks saat itu. Maka, rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, membaca teks-teks teologis abad keempat atau abad pertengahan mesti pelan-pelan. Nggak bisa ngebut. Kalau ngebut, kita pasti bakal kehilangan gagasan pokok. And now, before you open the book of dense theology, baik kalau di saat awal rekan-rekan mahasiswa teologi mengajukan beberapa pertanyaan pendahuluan. Seperti misalnya, siapa penulisnya? Kapan itu ditulis? Di mana? Mengapa? Dan biasanya tulisan mengenai ini, jawaban mengenai siapa penulis buku itu, kapan itu ditulis, di mana itu ditulis, mengapa hal itu perlu dijelaskan atau ditulis. Itu dapat ditemukan di bagian pengantar volume buku tersebut. Maka membaca pengantar dari suatu buku itu penting. Salahlah jika kita anggap
bahwa tidak penting, kan hanya pengantarnya. Biasanya justru di pengantar itulah kita diantar untuk siap pada saatnya memahami dan mengerti isi bacaan itu secara lebih mudah. Dapat juga gunakan referensi yang lain seperti Questions Patrology. Ini untuk tulisan-tulisan abad ke-5. Volume mengenai satu pengarang seperti Augustine Through the Ages. Orientasi mengenai buku atau tulisan yang hendak dibaca biasanya juga akan sangat berguna untuk memahami isi buku tersebut. Tadi kita sudah membahas barusan, before you open the book. Ada 3 poin tadi itu. Sekarang, when you start reading, apa yang seharusnya kita perhatikan? Yang pertama, bacalah paragraf pertama. Kemudian tulislah satu kalimat ringkasan dari paragraf pertama yang saudara baca itu. Dan jangan beri komentar apapun atas itu. Cuma menulis satu kalimat ringkasan saja dari paragraf yang barusan Anda baca ini. Nah, baru yang kedua, baca satu kalimat ringkasan dari paragraf pertama tadi, baru kemudian bacalah paragraf kedua, dan tulislah satu kalimat ringkasan untuk paragraf kedua ini. Yang ketiga, bacalah 2 kalimat ringkasan dari paragraf 1 dan paragraf 2 barusan tadi. Kemudian baru bacalah paragraf ketiga. Dan sekarang tuliskan satu kalimat ringkasan dari ketiganya, yaitu ringkasan paragraf pertama dan ringkasan paragraf kedua plus paragraf yang ketiga, kemudian dibuat satu kalimat ringkasan pada bagian akhir paragraf ketiga itu. Demikianlah buatlah cara baca ini sampai bagian akhir dari buku Dense Theology. Hal yang lain, before you open the book, ajukan beberapa pertanyaan pendahuluan. Maaf, ini sudah. Nah, ringkasan yang saudara buat tadi itu jangan lebih dari satu paragraf. Ringkasan per paragraf jangan pernah lebih panjang dari satu kalimat. Dan kertas-kertas catatan yang saudara kumpulkan itu akan menjadi ringkasan cepat mengenai seluruh argumen dan isu-isu kunci. Membaca catatan-catatan ini setiap kali tentu akan membuat rekan-rekan memahami keseluruhan dan membantu rekan-rekan mahasiswa untuk melihat bagian-bagian mana yang perlu perhatian. And you will never lose every single argument of that dense theological books. Nah, ketika saat kelas berlangsung untuk diskusi, catatan-catatan yang saudara buat itu akan sangat berguna. Pemahaman rekan-rekan bisa dengan cepat melompat dan memberikan kesan bahwa rekan-rekan itu seorang yang terpelajar, yang menguasai isi buku Dense Theology.
Demikian, rekan-rekan mahasiswa teologi yang terkasih, apa yang dapat saya berikan mengenai strategi dalam hal membaca buku-buku teologis berbahasa Inggris. Semoga membantu kita semua dan selamat berlatih.